Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa dha'iya ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya, utamanya nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, kesempatan dan waktu, dan nikmat umur. Sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu muka dalam suatu masjid di Masjid Babu Salam, Gumbel Permai, Semarang, yang kita awali dengan melaksanakan serangkaian amalan dan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ilmu setiap Sabtu pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, menjadikan amal soleh bagi kita semua berpahala, sehingga menambah bekal kita kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, keturunannya, para sahabat dan pengikut-pengikut yang setia mengikuti ajarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini sebagaimana yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, akan saya lanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di sesi awal, yaitu tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya panjenengan semua dari apa yang sudah saya sampaikan di sesi awal, sesi pertama, masih ingat bahwa jenis-jenis tauhid itu ada 3, diantaranya yaitu tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Kita harus mencayai bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang disembah atau diibadahi. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Kita harus percaya kalau Allah itu memiliki beberapa nama indah, nama baik. Ada 99 nama baik Allah sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu disebut juga Asmaul Husna. Di samping itu Allah mempunyai sifat yang sempurna. Nah, pagi ini akan saya sampaikan yaitu tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib bagi Allah,
sifat mustahil bagi Allah dan sifat jaiz. Sifat wajib Allah ada 20. Sifat mustahil bagi Allah ada 20. Dan sifat jaiz hanya ada 1. Sifat wajib itu meliputi keberadaan Allah, kekekalan Allah, keesaan Allah, dan kekuasaan Allah. Sifat wajib ada 20, panjenengan semua tentunya sudah di luar kepala. Yang pertama yaitu sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wadaniyat, qudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Nah, yang sifat mustahil itu juga ada 20 lawan dari pada sifat wajib. Yang pertama, sifat mustahil bagi Allah adalah Adam. 2 adalah hudus. 3 fana. Kemudian mumatalasatul lil hawadis. Berikut adalah mutawatul khawatis, qiyamuhu bi ghairi, ta'adud, karahah, ajzun, dan mautun, sumun, umyun, bukmun, itiyayu bil ghairi, kaunuhu karijan, kaunuhu karihan, kaunuhu mayitan, kaunuhu asoma, kaunuhu akmad, dan kaunuhu abkam. Sedangkan sifat saya itu hanya 1, sebagaimana bunyinya fi'lu fi'li mumkinin autatuhu. Artinya Allah itu boleh berbuat sesuatu, tidak boleh berbuat sesuatu, boleh menciptakan, boleh tidak menciptakan. Jadi sifatnya mubah, bebas atas kehendak Allah tanpa ada paksaan. Ini nanti akan saya kupas di kesempatan sesi-sesi berikutnya supaya bisa tuntas. Nah, kita awali dari sifat wajib Allah itu adalah wujud. Artinya bahwa Allah itu ada. Ya. Tuhan itu ada. Pencipta itu ada. Allah itu pasti ada. Dengan zatnya sendiri, dengan caranya sendiri, tanpa ada yang menciptakan dan tanpa ada yang mendahului keberadaannya. Keberadaan Allah itu dibuktikan dengan adanya keteraturan alam semesta, baik dengan akal maupun fitrah manusia, dan tidak bergantung kepada makhluk apapun. Sifat wujud adalah sifat wajib yang pertama, ini yang paling mendasar dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ajaran Islam. Sifat wujud dan sifat-sifat Allah ini adalah di dalam ranah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum bagi orang-orang yang sudah mukallaf. Artinya orang muslim yang sudah balik, sudah dewasa, itu hukumnya wajib. Wajib untuk mengenal, mengerti, dan memahami dari sifat-sifat Allah. Dari sifat-sifat Allah. Dan diharapkan harus kita itu mengerti, ya, meyakini secara mantap tanpa ada keraguan di dalam hati bahwa Allah itu sesungguhnya adalah maha sempurna sehingga layak bagi keagungannya. Kita pun juga harus meyakini dengan mantap tanpa ada suatu keraguan di dalam diri kita, mustahil kalau Allah itu memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, ya, sehingga tidak selaras dengan keagungannya. Itu yang mustahil.
Kemudian yang jais, kita pun juga harus meyakini dengan mantap dan tanpa ada keraguan dalam hati kita, ya, dalam hati kita, sehingga Allah itu dibolehkan untuk melakukan atau tidak melakukan, Allah untuk menolak sesuatu yang sifatnya jais. Mungkin, yaitu jais artinya adalah diizinkan. Sehingga Allah itu bisa berbuat sesuatu tanpa paksaan, mau membuat mau tidak, mau menciptakan manusia atau tidak, binatang atau tidak, bahkan menghidupkan dan membinasakannya manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Allah itu ada dengan sendirinya, ada dengan zat dirinya sendiri, tanpa ada yang menciptakan maupun yang mendahulunya. Berdiri sendiri, yamuhu binafsihi. Jadi Allah itu tidak bergantung kepada makhluk lainnya, melainkan berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan apapun. Nah kemudian kalau Allah itu ada, buktinya apa? Meskipun Allah itu tidak bisa dilihat secara fisik oleh manusia di dunia ini, namun keberadaan Allah itu bisa dipahami dengan berbagai bukti. Antara lain, yaitu adalah keajaiban alam semesta. Keteraturan dan kompleksitas alam semesta segala isinya ini itu menunjukkan bahwa yang Maha Kuasa, Pencipta itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengan dalil akal dan fitrah. Kalau secara akal, setiap kali ciptaan pasti ada pencipta. Contoh yang sederhana dalam lingkungan kita. Kancing baju, benik yang bentuknya bulat, di tengah-tengah ada lubang kecil-kecil ini. Ada penciptanya, ada yang buat atau tidak? Ada. Meskipun kita tidak tahu siapa ini yang membuat, kapan dibuat, di mana dibuat, kalau ada pabriknya itu pabriknya apa, kita tidak tahu. Tapi secara akal, kita mesti meyakini, ini ada yang membuat, tidak mungkin akan muncul sendiri. Itu secara akal. Meja ini bisa berbentuk seperti ini. Ini tidak mungkin langsung muncul seperti ini, kan mesti ada yang membuat. Meskipun kita tidak tahu. Pak tukangnya dulu siapa, tinggalnya di mana, sekarang sudah berada di mana, masih ada atau tidak, kapan ini dibuat, kita tidak tahu. Tapi jelas-jelas ini ada yang buat. Ya. Termasuk yang lebih besar lagi masjid kita ini juga ada yang buat. Ada tukang kayu, ada tukang batu, tukang kaca, ada insinyur, arsitek gambarnya, sehingga bisa terbentuk seperti ini. Ini secara akal. Kalau zaman dulu, untuk meyakini keberadaan Allah itu, para ulama itu mengadakan dialog. Mengadakan dialog dengan menggunakan akal. Dengan menggunakan akal. Contohnya, juga ada orang yang menjalani kehidupan di pedalaman, di pegunungan yang rumahnya itu dekat dengan pantai bebas. Orang itu tidak memiliki tentang kebudayaan, apalagi memahami tentang teknologi. Tapi orang ini percaya kalau Allah itu ada. Kemudian ditanya, bagaimana kamu kok percaya kalau Allah itu ada? Dia menjawabnya dengan cerdas tanpa memerlukan dialog panjang lebar. Kalau ada kotoran binatang di sini, ini pasti ada binatang yang ada di sini. Nah, binatang itu kapan ada di sini? Kita tidak tahu. Mungkin tadi malam, mungkin tadi pagi. Lah, binatang sekarang sudah sampai di mana?
keberadaannya. Binatangnya itu besar atau kecil kita tidak tahu. Tapi itu secara akal bahwa dengan adanya kotoran binatang itu pasti ada binatang. Beda dengan kotoran manusia. Kalau manusia jelas beda. Manusia contohnya kalau berjalan di atas pasir, ketika berjalan telapak kaki dihentakkan, ketika diangkat itu meninggalkan bekas. Nah, disinilah juga bisa jadikan bukti. Pasti ada orang di sini yang jalan di sini, ya sekarang orangnya itu sudah sampai di mana? Ini laki-laki ya perempuan tidak tahu, tapi meninggalkan bekas. Inilah secara akal bisa diterima bahwa Allah itu ada. Masa alam semesta yang seluas ini tidak ada yang menciptakan? Tentu ada, yaitu yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena apa? Penting kita memahami dari sifat wujud ini juga penting untuk meningkatkan. Kalau kita mengimani dari sifat wujud berarti bisa meningkatkan keimanan dan keyakinan kita sebagai Muslim. Ya. Juga menyadarkan kepada diri kita akan tugas kita. Kita ini adalah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah tugasnya apa? Ya tentunya untuk beribadah, karena Allah lah pencipta dan yang memiliki alam semesta ini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, nah, wajib ini adalah artinya wujud artinya adalah ada ya. Sedangkan mustahilnya itu lawan artinya adalah di dalam mustahil itu sebutan sifat adam. Itu artinya tidak ada ya. Kalau Allah itu bersifat adam tidak ada, tentu langit dan bumi dan segala bintang-bintang di sekelilingnya tidak mungkin ada. Padahal Allah adalah Maha Pencipta. Ya. Allah Maha Pencipta. Kita sadar bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah ada pemelihara dan pengatur alam semesta. Allah adalah tempat kita meminta, memohon, tempat kita bersandar. Allah adalah yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Allah adalah yang menghidupkan dan mematikan manusia dan makhluk ciptaannya. Kita harus bersyukur. Bersyukur masih diberikan nikmat umur. Walaupun kita rata-rata ini sudah berusia lansia. Ada yang 60 tahun ke atas, ada 70 tahun ke atas, bahkan 80 tahun ke atas. Bisa disebut kita tinggal menikmati sisa-sisa umur. Lek sisa ini kan lek titik. Makanya lek sisa ini karek titik, lek umur sisa ini pun kan pendek mendekati almarhum, almarhumah, mendekati kematian. Nah, usia-usia kita ini sudah tidak seperti usia ketika masih muda, termasuk saya. Yang ada pada diri kita sudah banyak yang melukuru, ototnya wis kendu, tulangnya ya wis rapuh, jalan sudah tidak setegak dulu, pendengaran berkurang, mata penglihatan berkurang, dan lain sebagainya. Monggo kita usahakan jangan kita melukru dalam fisik kita yang ada ini, justru kita tetap semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita, Bapak Ibu sadari, nyawa iki lek wis suwal saka raga iku wis ora ana regane. Badane sudah tak berharga lagi. Bojone sing dina-dina ngancani wis gak gelem bersama lagi. Gak gelem. Karena apa? Sudah mati. Yang semula dipuji karena sudah mati jadi terbujur sebagai bangkai, maka tidak diperlukan lagi.
Ketika masih hidup, segala sesuatu keinginan dapat terpenuhi. Bahkan tempat istirahat tidur kamarnya begitu tertata rapi, indah, nikmat. Kasurnya empuk mentul-mentul, lantainya terpapar karpet permadani, tidur nikmat, ditemani suami istri, bisa miring kanan kiri, telentang, murep, dan sebagainya. Itu semua kan ditinggalkan. Ditinggalkan menuju ke mana? Menuju ke perut bumi. Menuju ke perut bumi. Semuanya dapat terpenuhi dengan nikmat. Dirinya berhiaskan emas, permata, dan intan. Apa itu semua akan dibawa? Tidak. Apa bisa membantu dirinya ketika sudah meninggal? Tidak. Yang bisa membantu menyelamatkan kita adalah amal kebaikan selama kita menjalani kehidupan dunia. Bagaimana kita sesama? Bagaimana kita dengan Allah? Dan bagaimana kita menjalin dengan kebaikan sesama, menjalin kebaikan dengan Allah. Ya. Jadi harus kita sadari, kita nanti manakala meninggal, bahkan begitu keluarga itu cepat-cepat untuk segera diurus tanah makamnya, agar supaya jasad itu cepat terpendam ke dalam tanah. Sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Begitu kalau sudah terbaring di dalam kubur yang mencekam tanpa teman, bahkan hubungan kita dengan keluarga, dengan saudara, dengan sesama itu sudah terputus, tidak ada lagi. Dulu mempunyai fisik yang indah, mengagumkan, itu semua orang sudah tidak mau pegang lagi. Itu kalau sudah menjadi jasad seperti itu. Di dunia selalu bisa menikmati segalanya, makannya yang berkualitas, steak, pizza, ya, king apa namanya itu, macam-macam, makannya nikmat-nikmat. Nanti kalau sudah di alam kubur terbungkus dengan kain kafan, ya, jadi gantinya kita dimakan oleh cacing tanah, belatu. Habis tubuh kita, yang tersisa hanyalah tulang. Itulah suratan ketika badan manusia itu di bumi dikembalikan. Nah, kalau sudah seperti ini, Pak, Bu, apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan coba? Enggak ada. Segala sesuatu kenikmatan harta benda yang melimpah tidak bisa membantu, keluarga tidak bisa membantu. Oleh karena itu, kita perbanyaklah di usia-usia yang seperti ini, jangan lupa untuk tetap semangat kita menjalani ibadah. Pahamilah bahwa Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Dia tidak membutuhkan bantuan dari apapun dan siapapun. Apapun pun bentuk bantuannya. Ibadah kita, sholat wajib, sholat sunnah, bahkan puasa kita yang wajib maupun yang sunnah, kita sudah menunaikan zakat dan sudah melaksanakan ibadah haji, semuanya itu tidak menguntungkan, tidak ada untungnya bagi Allah. Maksiat, segala maksiat yang kita lakukan, Allah tidak akan merugi. Segala sesuatu yang kita lakukan itu semua sebetulnya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang tadi saya sampaikan termasuk amalan, apakah kita sudah meyakini diri kita 100% bisa aman ketika kita meninggalkan dunia itu menghadap kepada Allah sehingga ke surga? Belum tentu. Tidak sedikit orang yang melaksanakan ibadah dengan tekun, mereka masuk neraka. Karena amal timbangannya ternyata dibandingkan dengan maksiat tidak disadari lebih banyak masuk neraka. Makanya termasuk ini mengingatkan kepada diri saya sendiri, kita harus tetap semangat arah ke situ. Itu adalah kepentingan diri kita untuk hari kelak, ya. Diri kita untuk hari kelak. Itu yang sifat wujud. Ya, kemudian sifat wajib yang kedua yaitu khidam.
Qidam itu artinya Allah maha dulu, maha duluan, paling awal. Artinya apa? Artinya Allah itu sudah ada sebelum ciptaannya itu ada. Dan tidak ada yang mendahului keberadaannya. Sifat ini menegaskan bahwa Allah itu tidak memiliki permulaan dan tidak terikat oleh waktu. Allah adalah pencipta, keberadaannya itu mutlak, tidak ada yang mendahulunya. Ya. Tidak ada yang mendahulunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau yang mustahil lawannya dari sifat yang kedua yaitu sifat wajib, kita adalah hudus. Itu artinya adalah baru. Jika Allah memiliki sifat baru, itu tentunya akan membutuhkan pencipta lain yang pada akhirnya akan menciptakan rantai sebab akibat yang tidak berujung. Oleh karena itu mustahil bagi Allah sifat baru ini. Kemudian sifat wajib yang ketiga yaitu baqa. Baqa adalah sifat wajib yang berarti bahwa Allah adalah maha abadi dan kekal. Tidak akan punah, tidak akan mati, tidak akan binasa, ya. Dan tak akan berakhir. Ini berlawanan dengan sifat mustahilnya, yaitu sebutan fana, kehancuran. Kehancuran itu pasti dialami oleh semua ciptaan Allah. Semua penciptaan Allah pasti nantinya akan mengalami kehancuran, termasuk bumi, langit, dan seisinya lah. Ya. Ketika kiamat, bumi hancur. Bahkan gunungnya berterbangan seperti laron berterbangan. Semuanya hancur. Ya. Jadi sifat baqa ini tentunya menolak dari sifat fana kehancuran karena Allah adalah pencipta dan mengatur segala sesuatu. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kekal termasuk surga dan neraka itu juga termasuk kekal karena dikekalkan oleh Allah. Segala sesuatu yang tidak dikekalkan oleh Allah itu tidak akan bertahan lama, ya, tidak akan lama. Kemudian sifat yang keempat yaitu sifat mukhalafatu lil hawadisi. Ini berarti bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak hanya dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Ini menegaskan bahwa Allah adalah tidak memiliki bentuk fisik, tidak terikat ruang dan waktu, serta tidak memiliki kelemahan atau kekurangan seperti makhluk ciptaannya. Pemahaman ini penting dalam akidah Islam untuk mensucikan Allah dari bayangan dan imajinasi manusia. Jadi Allah itu berbeda dalam zat. Zat Allah berbeda dengan zat makhluk apapun. Seperti kita manusia ini memiliki tulang, daging, darah, telinga, mata. Sedangkan zat Allah itu tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Ya, tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Karena apa? Allah tidak memiliki bentuk fisik. Loh, kalau tidak memiliki bentuk fisik, tidak punya telinga, tidak punya mata, padahal Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Terus bagaimana? Itu adalah zat Allah, caranya Allah. Ya. Kalau kita bisa mendengar pakai apa? Pakai kuping, pakai telinga. Itu pun masih dibantu alat bantu. Ya. Masih pakai alat bantu dan jaraknya itu bisa sangat terbatas. Tapi kalau Allah tanpa bantuan yang lain tidak terbatas. Tidak melihat ruang dan waktu serta kesempatan. Ya. Kalau manusia ciptaannya serba terbatas.
Kemudian Allah juga berbeda dalam perbuatan. Perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan makhluknya. Contohnya Allah adalah pencipta langit. Yang bisa dilakukan, yang tidak bisa dilakukan oleh apapun, makhluk apapun. Sifat mustahil dari sifat yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, adalah mumatsalatu lil hawadis. Artinya sama dengan makhluknya. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa sama kemampuan dan kesempurnaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah memiliki sifat yang sempurna sehingga menolak sifat mustahil ini. Kemudian sifat wajib yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah itu berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan tempat dari siapa dan apapun. Ini adalah satunya sifat wajib Allah yang menegaskan bahwa Allah tidak diciptakan oleh siapapun, dan keberadaan Allah itu adalah mutlak tanpa pencipta dan tidak memerlukan bantuan apapun, apakah itu tempat tinggal, apalagi makanan, minuman, dan bantuan lainnya. Karena Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi Allah itu adalah berdiri sendiri. Keberadaan Allah tidak disebabkan oleh siapapun dan apapun. Allah adalah ada dengan sendirinya, ya. Tidak membutuhkan pencipta. Karena Allah adalah pencipta segala sesuatu, maka Allah tidak membutuhkan pencipta. Kemudian Allah pun tidak membutuhkan tempat, karena Allah itu mencipta tempat sebagai pencipta segala sesuatu. Sifat mustahil dari qiyamuhu binafsihi yaitu qiyamuhu bi ghairi. Artinya adalah membutuhkan yang lain. Kalau yang wajib kan berdiri sendiri. Kalau ini membutuhkan yang lain. Jadi Allah Subhanahu itu tidak mungkin bergantung dan membutuhkan orang lain. Karena sifatnya Allah adalah sifat yang mandiri. Jadi tidak mungkin mempunyai sifat yang qiyamuhu bi ghairi. Kemudian yang keenam ada sifat wadaniyah. Artinya Allah adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang tunggal, tidak memiliki sekutu dan tandingan dalam zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Jadi keyakinan justru ini juga merupakan inti dari ajaran tauhid dan menegaskan bahwa hanya Allah yang satu-satunya zat untuk disembah. Kemudian Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi, serta tidak ada sekutu baginya dalam hal ibadah. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu tadi bahwa kita diciptakan ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat mustahil dari wadaniyah adalah ta'adud, artinya lebih satu, ya. Padahal Allah itu tunggal esa, mustahilnya Allah itu lebih satu, tidak mungkin nih. Mustahil apabila Allah Subhanahu wa taala bersifat lebih dari satu, ya. Terakhir yaitu sifat yang ketujuh, sifat-sifat wajib maupun mustahil yang berikutnya akan disampaikan pada insya Allah pada sesi yang ketiga pada kesempatan yang akan datang. Yang sifat wajib yang ketujuh yaitu sifat kodrat Allah. Kodrat artinya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu tanpa batasan waktu, tempat atau apapun. Allah adalah satu-satunya yang maha kuasa atas apapun. Kekuasaan Allah bersifat mutlak. Kekuasaan Allah bersifat azali, tidak ada permulaan, dan abadi, tidak akhir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa untuk mengadakan dan meniadakan segala sesuatu yang mungkin ada atau mungkin tidak ada. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin
dalam wilayah kekuasaannya, kekuasaan Allah. Sifat mustahil bagi sifat wajib kodrat yaitu ajzun, itu artinya adalah lemah. Ya. Padahal Allah itu maha kuasa, ini mustahilnya lemah, maka tentunya menolak dari sifat ini mustahil bagi Allah kalau memiliki sifat yang lemah, ya, ada suatu kekurangan. Padahal Allah itu maha agung. Okay. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu yang membatasi, saya kira saya sampaikan cukup di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mana ada kekurangan, kami ada kekurangan dari saya pribadi, tentunya minta maaf. Dan setelah saya tutup nanti, minta waktu sejenak. Di antaranya ada saudara kita yang sakit, mari bersama-sama saya pandu untuk didoakan. Saya kira dari apa yang saya sampaikan saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.